Putus asa tak berarti, jalan dengan tanpa harapan, lalu tangan yang berlubang paku menjamah jadi hidup baru.
Jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, selamat pagi, Shalom. Kami mohon perhatian jemaat terhadap warta Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon, Minggu 8 Maret 2026. Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon menyampaikan selamat datang bagi Bapak Ibu, Saudara-saudari, anak-anak di ibadah Minggu keempat Sengsara Kristus, khusus yang baru pertama kali mengikuti ibadah di Gereja Maranatha. Kami menyambut kehadiran Bapak Ibu, Saudara-saudari, anak-anak dengan penuh kasih dan sukacita. Kami mengucapkan terima kasih kepada jemaat atas seluruh perhatian dan topangan untuk pelayanan dan kesaksian di Gereja Maranatha. Kami juga mengucapkan selamat dan doa bagi jemaat yang menikmati sukacita berupa HUT kelahiran, HUT pernikahan, dan kebahagiaan lainnya di sepanjang minggu ini. Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Selanjutnya kami sampaikan informasi pelayanan sebagai berikut. 1. Penerimaan kolekta ibadah Minggu 1 Maret 2026 jam 9 pagi sebesar Rp15.015.000. Syukur sebesar Rp3.560.000. Persepuluhan sebesar Rp7.620.000 dan sarana fisik sebesar Rp527.000. 2. Penerimaan kolekta ibadah Minggu 1 Maret 2026 jam 6 sore sebesar Rp9.300.000. Syukur sebesar Rp2.540.000. Persepuluhan sebesar Rp1.750.000 dan sarana fisik sebesar Rp547.000. 3. Ibadah Pemuda Klasis Kota Ambon dilaksanakan pada hari ini, Minggu 8 Maret 2026 jam 6 sore di Gereja Maranatha. Mohon kehadiran para pemuda dan pemudi dalam ibadah dimaksud. 4. Ibadah saat ini merupakan ibadah Minggu Sengsara yang keempat yang dilayani oleh Pendeta H. Hetaria dengan menggunakan tata ibadah Minggu keempat Sengsara Kristus. 5. Yang mengisi pujian dalam ibadah ini Nona Valeri Oraplean dan Huel Lewa Kabesi. 6. Lagu prosesi masuk para pelayan nyanyian Kedun Jemaat nomor 169 bait 1 dan 4. 7. Lagu untuk jabat tangan nyanyian Kedun Jemaat nomor 413. Jemaat, setelah ibadah akan dilakukan jabat tangan dengan para pelayan di pintu keluar. Karena itu mohon jemaat menunggu para pelayan mengambil posisi di pintu, baru jemaat menyusul. Demikian warta Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Selamat memaknai persekutuan dengan Tuhan dan di ibadah Minggu keempat Sengsara Kristus saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ambon 8 Maret 2026 Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon. Pendeta E. Muskita MTH Ketua, Pendeta A. Titihai Lewa Kabesi Sekretaris. Saudara-saudari, hari ini kita telah ada pada perayaan Minggu keempat Sengsara Kristus. Marilah siapkan hati dan mengarahkan pandangan kita kepada Tuhan dalam ibadah ini.
Tuhan, Shalom. Mari kita beribadah kepada Allah di dalam Kristus Yesus dalam ibadah Minggu Sengsara Kristus yang keempat di saat ini. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang menebus dan yang memahkotai kita dengan kasih setia dan rahmat. Damai sejahtera Allah menyertai jemaat sekalian. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, Bapak Ibu anak-anak yang diberkati Tuhan Yesus. Di minggu keempat perayaan sengsara Tuhan Yesus ini, hati dan pikiran kita semakin terbuka dan menyadari bahwa sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Tetapi mata iman kita tetap terarah pada Tuhan, Sang Penebus yang rela menderita bagi kita. Marilah kita memuliakan namanya, Hosana Anak Daud. Jemaat Tuhan, sesungguhnya mata Tuhan melihat kita, dan karena itu mari kita mengaku di hadapan Tuhan. Saudara-saudari, tak ada yang luput dari pandangan Tuhan. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi mata Tuhan pun dapat melihat jauh sampai ke dalam hati dan pikiran kita, mengetahui setiap niat kejahatan yang tersembunyi, menyaksikan banyak pelanggaran, memperhatikan beragam dusta dan penyangkalan, serta mengawasi berbagai tindakan yang berlumur dosa. Tak ada yang tersembunyi di matanya. Oleh sebab itu, marilah dengan penuh kerendahan kita mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan.
Ya Tuhan, inilah kami yang datang mengaku dosa-dosa kami di hadapan-Mu. Ya Tuhan, pandanglah dan lihatlah akan kehinaan kami. Kami yang dirundung malang, tapi juga yang menimbulkan kemalangan. Kami yang meratapi hidup, tapi juga menjadi penyebab ratapan. Kami yang memohon belas kasihan, tapi juga tidak berbelas kasih. Kami yang tak kuat menanggung beban, tapi juga yang hidup tanpa beban. Ampunilah dan bersihkanlah jiwa kami dari dosa-dosa. Lihatlah kami yang bergirang di atas kesedihan dan luka lara sesama. Pandanglah kami yang hatinya teriris dan menyisakan dendam yang sulit terlupakan. Perhatikanlah bibir mulut kami yang mengucap kata-kata dusta dan menyangkal kebenaran. Tiliklah langkah kami yang penuh jejak noda. Betapa kami hina di hadapan-Mu ya Tuhan. Ampunilah dosa-dosa kami, dan bawalah kami kembali kepadamu ya Tuhan. Jemaat Tuhan, dengarkanlah berita anugerah pengampunan dosa dari Tuhan.
Firman Tuhan sebagaimana yang terkutip dalam kitab Yesaya pasal 55 ayat 7, demikian bunyinya, baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Maka berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Karena di dalam Yesus dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Jemaat Tuhan, atas anugerah pengampunan dosa dari Tuhan, kita dimintakan untuk menjalani petunjuk hidup baru kita di saat ini. Saudara-saudari, Yesus berkata dalam Matius 6 ayat 2, mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Oleh sebab itu, lakukanlah yang baik dengan mata yang tertuju kepada Yesus, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Jemaat yang diberkati Tuhan, saatnya kita akan masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Bagian Alkitab yang akan dibacakan di saat ini terambil dari Kitab Kudus Perjanjian Baru, Injil menurut karangan Lukas,
Lukas 22 ayat 54 sampai ayatnya yang ke-62. Lukas 22 ayat 54 sampai 62. Mendahulunya mari kita berdoa. Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami akan membaca Alkitab dan akan direfleksikan oleh hamba-Mu lewat kekuatan firman Tuhan dan iman diberikan pada kami. Kami akan menjadi pelaku-pelaku firman yang setia. Amin. Pembacaan kita di saat ini terdapat dalam Kitab Kudus Perjanjian Baru, Injil Lukas pasal 22 ayatnya yang ke-54 hingga ayatnya yang ke-62. Di bawah perikop, Petrus menyangkal Yesus. Mereka menangkap Yesus dan membawa dia ke rumah imam besar. Sementara itu, Petrus mengikut dari jauh. Di tengah-tengah halaman rumah itu, orang memasang api dan mereka duduk mengelilinginya. Petrus juga duduk di tengah-tengah mereka. Seorang hamba perempuan melihat dia duduk dekat api. Ia mengamat-amatinya lalu berkata, "Orang ini juga bersama dia." Namun Petrus menyangkal, katanya, "Aku tidak kenal dia, Bu." Tidak berapa lama kemudian, seorang yang lain melihat dia lalu berkata, "Engkau juga seorang dari mereka." Namun Petrus berkata, "Bukan aku, Pak." Kira-kira sejam kemudian, seorang lain berkata dengan tegas, "Sungguh, orang ini juga bersama dia, sebab ia juga orang Galilea." Namun Petrus berkata, "Pak, aku tidak tahu apa yang engkau katakan." Seketika itu juga, sementara ia berkata, berkokoklah ayam. Lalu berpalinglah Tuhan memandang Petrus. Teringatlah Petrus bahwa Tuhan telah berkata kepadanya, "Sebelum ayam berkokok pada hari ini, engkau telah 3 kali menyangkal aku." Ia pun pergi keluar dan menangis dengan sedih. Demikianlah firman Tuhan. Jemaat yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu anak-anak yang diberkati Tuhan, tadi adik kita membacakan perikop kita tadi dari Alkitab terjemahan baru yang kedua ya, TB2. Jadi kalau di tangan kita memegang terjemahan baru 1, mungkin ada kata-kata yang berbeda. Tapi sesungguhnya maksudnya sama, berisi tentang kisah penyangkalan Petrus terhadap Yesus. Ibu bapak, anak-anak sekalian, kita bersyukur hari ini kita memasuki minggu sengsara keempat, ketika kita masih terus memaknai dan menghayati minggu-minggu sengsara ini. Kita tidak cuma mengenang akan peristiwa penderitaan dan kematian Kristus di masa lampau. Kita tidak cuma mengenang akan saat-saat tragedi yang menimpa Kristus, tapi juga kita hendak memaknai realitas penderitaan yang sedang kita hadapi hari ini. Kita juga bagaimana memaknai kesengsaraan Kristus itu terus memberikan motivasi, inspirasi kepada kita di tengah penderitaan yang masih kita alami. Siapa di antara kita yang tidak mengalami penderitaan? Siapa di antara kita yang tidak mengalami masalah? Semua sedang berhadapan dengan masalah, semua sedang berhadapan dengan penderitaan. Situasi global hari ini tidak baik-baik karena sedang terjadi perang yang cukup hebat di Timur Tengah, di Eropa. Tapi juga kondisi kemasyarakatan kita, ya orang bilang tidak baik-baik saja. Apalagi kalau terjadi resesi global akibat konflik yang sedang terjadi secara global ini. Tapi kita mungkin juga sedang menghadapi masalah-masalah keluarga kita, masalah-masalah pribadi kita yang belum terselesaikan.
Itu realitas kita karena kita masih hidup di dunia. Kita belum hidup di sorga yang tidak ada lagi kertak tangis dan kertak gigi. Ketika kita sedang menghadapi penderitaan sejak dulu sampai hari ini, ibu bapak sekalian, mungkin lalu kita akan tiba pada pertanyaan filosofis sekaligus pertanyaan teologis. Kita bertanya ketika kita sedang menderita, di manakah Tuhan? Apakah Tuhan tidak berkuasa untuk menyelesaikan masalah-masalah kita? Atau secara ilmiah disebut teodise, mempertanyakan kemahakuasaan Tuhan di tengah penderitaan yang kita alami. Pertanyaan itu sudah muncul di abad keempat oleh seorang filsuf Yunani kuno yang bernama Epikuros. Dia bertanya, apakah Tuhan tidak berkuasa mencegah penderitaan yang kita alami? Terhadap itu seorang bapak gereja, teolog yang bernama Agustinus, yang hidup di awal abad ke-5 Masehi, menjawab bahwa penderitaan yang terjadi itu karena kehendak bebas pada manusia. Free choice. Karena pilihan bebaslah manusia mengalami penderitaan, bukan karena Tuhan. Bukan karena Tuhan tidak berkuasa, tapi karena keinginan kejahatan manusia sendirilah dia menyebabkan ia menderita. Jawaban Agustinus ini juga diaminkan oleh salah seorang filsuf Jerman, Gottlieb Leibniz, yang menjelaskan bahwa kejahatan dan penderitaan di dunia bukan karena Tuhan tidak berkuasa, tapi karena kehendak bebas manusia dan akibat kesalahan yang dilakukan oleh manusia sendiri. Ibu bapak, saudara-saudara, para filsuf dan teolog ini menyatakan bahwa salah satu sebab penderitaan adalah faktor manusia, bukan karena Tuhan. Dan ini yang akan kita lihat. Faktor manusia menyebabkan penderitaan itu. Yang juga terjadi dalam perikop bacaan kita, Lukas pasal 22, ayat 54 sampai 62, tentang penyangkalan Petrus terhadap Yesus. Penderitaan yang disebabkan oleh dosa dan kesalahan seperti yang dilakukan oleh Petrus. Dosa dan kesalahannya menyangkal Yesus, menyebabkan Yesus mengalami penderitaan, tapi juga diri Petrus sendiri mengalami penderitaan. Ibu bapak, perikop kita tadi mengisahkan tentang tragedi penyangkalan Petrus terhadap Yesus yang adalah gurunya dan juga Tuhannya. Dalam ayat 54 sampai 60 dikisahkan bahwa Petrus yang dianggap sebagai seorang kepala para murid, yang senantiasa hadir pertama-tama sebagai pembela gurunya. Dan itu kita bisa lihat dalam peristiwa penangkapan Tuhan Yesus di Taman Getsemani, di mana Petruslah yang mengambil pedang dan memotong telinga hamba imam besar. Kita bisa lihat dalam Lukas 22 ayat 50. Dia ingin tampil sebagai orang pertama pembela Yesus. Namun, pada keadaan yang sangat menyudutkan dan tidak menguntungkan baginya lah, Petrus melakukan penyangkalan terhadap Yesus sang guru yang sedang menderita setelah ditangkap di Taman Getsemani dan sedang digiring dibawa ke rumah imam besar untuk diadili. Dan dikisahkan dalam ayat 54-55, Petrus mengikutinya. Ibu bapak, mungkin kita menilai Petrus ini sebagai seorang yang memiliki kesan negatif karena dia telah menyangkal Yesus. Bahkan dia menyangkal sampai 3 kali. Ketika ada 3 orang yang bertanya kepadanya, seperti dikatakan dalam ayat 56, 58, dan 59. Petrus menyangkal bahwa ia tidak mengenal Yesus dan ia juga bukan salah seorang pengikutnya. Walaupun itu kesan negatif, ibu bapak, tapi sesungguhnya ia memperlihatkan kepada kita kesetiaannya untuk mendampingi Yesus dalam perjalanan penderitaannya. Sebab ternyata para murid lain tidak ada yang mengikuti perjalanan penderitaan Yesus itu. Di mana para murid yang lain?
Dalam Matius 26 ayat 56 dikatakan mereka semua meninggalkan diri, meninggalkan Yesus dan melarikan diri. Hanya Petrus seorang yang mengikuti dan hendak melihat apa yang dialami gurunya. Ibu bapak, anak-anak, rupanya Petrus hendak memegang dan menepati perkataannya kepada Yesus sang guru. Dalam percakapan mereka dalam Lukas 22 ayat 33 dan 34. Jawab Petrus, Tuhan, aku bersedia masuk penjara dan mati bersama-sama dengan Engkau. Tetapi Yesus berkata, aku berkata kepadamu, Petrus, hari ini ayam tidak akan berkokok sebelum engkau menyangkal bahwa engkau mengenal aku. Petrus hendak memperlihatkan sisi kehebatan dan kesombongannya tanpa menyadari kelemahan dan kerapuhannya sebagai seorang manusia biasa. Kehebatan dan kesombongannya itu diuji oleh kenyataan yang dia hadapi, yaitu realitas ancaman yang tidak menguntungkan dia, serta ketakutan akan akibat dan konsekuensi jika ia berkata jujur dan mengaku sebagai seorang murid Yesus. Ketakutannya terhadap konsekuensi yang akan dipikulnya. Ibu bapak, anak-anak kekasih Kristus, penyangkalan yang dilakukan oleh Simon Petrus ini memiliki dua sifat. Pertama, bersifat personal. Dia bilang dia tidak mengenal Yesus. Tapi juga bersifat penyangkalan yang bersifat penolakan terhadap kebenaran. Dia menyangkal kebenaran bahwa dia adalah murid Yesus. Ibu bapak, anak-anak kekasih Kristus, tragedi penyangkalan dan pengkhianatan ini pun sering terjadi atau dilakukan oleh orang-orang yang dekat atau ada di sekitar kita. Karena kepentingan-kepentingan tertentu, khususnya ketika keadaan menyudutkan atau tidak menguntungkan baginya. Seperti Petrus, penyangkalan seringkali kita lakukan terhadap orang-orang dekat kita. Karena takut, karena khawatir akan keadaan yang akan dialami. Baik itu penyangkalan secara personal, tidak mengakui bahwa kita saling mengenal, ataupun penyangkalan terhadap kebenaran yang sedang diperjuangkan oleh seseorang. Realitas penyangkalan itu kini terjadi, ibu bapak, saudara-saudara. Tragedi-tragedi dalam rumah tangga ketika suami menyangkal sang istri, istri menyangkal suami. Tragedi dalam keluarga ketika orang tua menyangkal anak-anak, anak-anak menyangkal orang tua. Tragedi ketika adik dan kakak saling menyangkal, saling tidak kenal karena kepentingan-kepentingan tertentu yang menguntungkan dirinya sendiri. Itu realitas kita. Dan kalau hari ini angka perceraian di kota Ambon cukup tinggi, itu juga karena penyangkalan-penyangkalan yang terjadi di dalam keluarga. Orang tua tidak segan-segan membawa anak, anak tidak segan-segan membawa orang tua, adik dan kakak tidak segan-segan saling membawa ke pengadilan. Di masyarakat, penyangkalan sering terjadi antar tetangga. Bahkan terpaksa karena baku marah, kasnai tembok tinggi-tinggi. Di tempat-tempat kerja, antara rekan kerja, antara atasan dan bawahan, dalam dunia bisnis, dalam urusan politik, saling menyangkal terjadi antara satu dengan yang lain. Bukan cuma penyangkalan personal menyatakan tidak mengenal orang itu, tapi juga penyangkalan terhadap kebenaran. Orang cari aman karena kepentingan tertentu, tidak mau memperjuangkan kebenaran, bahkan membiarkan orang menderita ketika dia sedang mempertahankan kebenaran. Tapi mungkin juga penyangkalan ini terjadi di lembaga-lembaga keagamaan, bahkan di dalam gereja sendiri. Penyangkalan dalam arti penolakan terhadap kebenaran yang mestinya diperjuangkan oleh gereja.
Tapi justru kebenaran itu sendiri ditipu, ditutup-tutupi. Itulah realitas yang sedang kita hadapi. Orang lebih nyaman melindungi kepentingannya sendiri, menyangkal terhadap kebenaran karena jabatan, karena kuasa, karena popularitas. Orang tidak segan-segan menolak dan tidak mau mengakui kebenaran. Ia menyebabkan orang lain menjadi korban penderitaan. Ibu bapak, saudara-saudara kekasih Kristus, penyangkalan yang dilakukan oleh Petrus tidak lain tadi kita ingatkan, karena dosa dan kerapuhan dia sebagai seorang manusia. Petrus sebelumnya telah menyatakan bahwa ia sama sekali tidak akan menyangkal Yesus. Kita bisa baca Matius 26 ayat 35. Kata Petrus kepadanya, sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku takkan menyangkal engkau. Namun Petrus menyangkal 3 kali, yang menunjukkan kelemahan dan kerapuhannya sebagai seorang manusia. Ini yang diingatkan oleh Tuhan Yesus dalam Matius 26 ayat 41. Roh memang penurut, namun daging lemah. Seringkali kita punya kesadaran untuk tetap berpegang pada kebenaran, tapi ketika diperhadapkan dengan realitas, ketakutan kita, kekhawatiran kita, menyebabkan kebenaran itu ditutup-tutupi. Dosa dan kerapuhan kita sebagai manusia seringkali menyebabkan kita melakukan penyangkalan-penyangkalan dan penolakan terhadap kebenaran itu, sebagaimana Petrus. Ketong ingin memegang kebenaran, tapi kita harus ingat, Petrus menunjukkan bahwa kita punya kelemahan dan kerapuhan, sehingga bisa kita jatuh ke dalam dosa, menyangkal kebenaran. Akibat penyangkalan Petrus itu orang lain menderita. Yesus menderita, tapi juga Petrus menderita. Penyangkalan yang kita lakukan terhadap kebenaran bisa menyebabkan orang lain menderita. Ketika kita bersekongkol dengan kesalahan, ketika kita bersekongkol dengan kebohongan, maka orang yang benar menjadi korban dan menderita. Di masyarakat seringkali kita lihat, di arena hukum, orang seringkali menyalahkan yang benar dan membenarkan yang salah. Orang seringkali menganggap bahwa demi kepentingan dirinya, orang lain bisa dijadikan menderita. Atasan seringkali menyangkal kebenaran dan mengorbankan bawahannya. Daripada beta pun jabatan copot, daripada beta pakai rompi orange, orang lain korbankan. Orang-orang seringkali mencari keuntungan dan kebenaran terpaksa dikorbankan. Ibu bapak, itu realitas yang kita hadapi. Karena itu penyangkalan Petrus pun mengingatkan kita hari ini, jangan sampai kita juga sedang menjadi orang-orang yang menyangkal kebenaran. Tapi kemudian dalam tragedi itu ada peristiwa ketika Yesus memandang Petrus dalam dosanya, dalam kesalahannya, sekaligus menyadarkan dia. Ketika Yesus mengingatkan dia, sebelum ayam berkokok pada hari ini, engkau telah 3 kali menyangkal aku. Petrus seketika sadar bahwa dia telah melakukan kesalahan, menyangkal Yesus sang guru dan Tuhannya. Tatapan Yesus bukanlah tatapan kemarahan, tapi tatapan pengampunan, tatapan kasih. Tidak menghukum, tapi menyadarkan Petrus akan dosa dan kesalahannya.
Ibu bapak, ini pun menjadi pelajaran bagi kita. Tuhan memandang kita, Tuhan mengetahui seluruh perbuatan kita. Entah perbuatan-perbuatan yang benarkah, yang baikkah, ataupun perbuatan-perbuatan yang salah, perbuatan-perbuatan yang jahat. Tuhan memandang kita. Seringkali kita merasa bahwa tidak ada Tuhan yang mengawasi perbuatan-perbuatan kita. Sehingga kita dengan seenaknya saja melakukan kesalahan dan kejahatan bagi orang lain. Tanpa menyadari, mata Tuhan terus mengawasi kita. Hari ini kita diingatkan bahwa apapun yang kita lakukan dalam hidup ini, mata Tuhan memandang dan mengetahui semua perbuatan-perbuatan kita. Tidak ada satupun dosa dan kesalahan yang tersembunyi di hadapannya. Mungkin kita mengira bahwa perbuatan-perbuatan jahat kita, perbuatan dosa kita, perbuatan kesalahan kita tersembunyi di hadapan manusia. Ataupun tidak diketahui oleh manusia. Karena kita punya kuasa. Karena kita punya jabatan. Sehingga orang lain tidak berani mengungkap dan menyatakan kesalahan kita. Tapi sebagaimana Petrus diingatkan, Tuhan memandang. Dia memandang dalam kasih-Nya. Bukan untuk menghukum, tapi menyadarkan kita bahwa kita telah melakukan kesalahan dan dosa. Karena itu kemudian respon Petrus dalam ayat 62. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Timbul kesadaran Petrus dalam tangisannya yang menyadarkan dia akan dosa dan kesalahannya. Dia lalu bertobat, menyadari kesalahannya. Dia bangkit dan kemudian menunjukkan kesetiaannya kepada Yesus. Ketika dia pada akhirnya melanjutkan misi pemberitaan Kristus yang tersalib itu sampai ke Roma. Kemudian kita mengenal sebuah kisah yang terkenal. Quo vadis? Mau kemana Tuhan? Dalam tradisi gereja diceritakan ketika Petrus memberitakan Injil sampai ke Roma. Tapi dia sedang menghadapi ancaman penangkapan dan penyiksaan. Ketika dia hendak lari meninggalkan kota Roma, di tengah jalan dia bertemu dengan Kristus yang bangkit. Dan dia bertanya, Quo vadis? Mau kemana Tuhan? Kristus menyatakan, saya akan pergi untuk disalibkan kedua kali. Kembali jawaban Yesus itu sama dengan pandangan Yesus. Menyadarkan Petrus akan kesalahannya. Dan karena itu dia memilih kembali ke Roma. Melanjutkan misi, bahkan dia kemudian disalibkan secara terbalik. Sebagai seorang martir. Ibu bapak, Petrus memberikan contoh bahwa dia telah sadar akan dosanya. Dan dia hendak hidup. Menyatakan kebenaran. Bagaimana dengan kita? Minggu-minggu sengsara ini hendaknya mengingatkan kita bahwa kita pun adalah orang-orang yang tidak luput dari dosa, dari salah, karena kita adalah manusia yang lemah dan rapuh. Tapi tema minggu ini hendak mengingatkan kita, pandanglah Tuhan dan bertobatlah. Mari kita maknai minggu sengsara ini dengan menghayati bahwa hidup kita tidak lepas daripada penderitaan, tapi juga hidup kita bisa menyebabkan orang lain menderita. Maka mari kita bertobat. Kita menyadari kesalahan kita. Jangan lagi menyangkal sesama kita. Jangan lagi menyangkal kebenaran yang mesti kita perjuangkan dalam hidup ini. Tuhan memberkati kita. Amin.
Jemaat Tuhan disilakan berdiri untuk kita mengaku iman kita. Bersama dengan semua umat percaya di segala abad dan tempat, mari kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli dengan berkata bersama demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari Maria. Dia menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat silakan duduk. Kita dengarkan persembahan pujian dari Solo, Nona Valeri Oraplean. Disilakan. Pagi mama, papa, selamat hari Minggu, shalom. Sebab
kasih Nona Valeri. Tuhan Yesus berkati selalu. Ibu Bapak, anak-anak jemaat kasih Kristus, kita diberi kesempatan untuk memberikan persembahan syukur kita di saat ini. Jemaat, sebelum kita memberikan persembahan syukur, dengarlah anjuran. Saudara-saudari, dengan hati yang penuh sukacita, marilah kita membawa persembahan syukur kita sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Allah.
Mari kita berdoa untuk persembahan kita. Ya Tuhan sumber berkat, di saat ini Tuhan kami umat-Mu telah datang membawa tanda-tanda syukur kami dari segala kekurangan dan kelebihan kami. Biarlah Tuhan memberkati semuanya itu menjadi berkat bagi kehidupan keluarga kami, maupun juga bagi pelayanan-Mu di tengah-tengah dunia, terkhusus di dalam lingkup Klasis Kota Ambon. Di dalam nama Yesus Kristus yang adalah korban yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita dengarkan persembahan pujian yang berikut dari Huel Lewakabesi. Selamat pagi semua, shalom. Kiranya lagu yang beta bawakan bisa membawa berkat bagi katong semua. I could never go on.
kasih Nyong Huel untuk persembahan pujiannya. Tuhan Yesus berkati selalu. Ibu Bapak, saudara-saudara sekalian, kita bersekutu dalam doa syafaat dan kita akhiri dengan mengucapkan doa Bapa kami secara bersama. Mari kita berdoa. Dengan muka-muka kami yang tertunduk malu karena keberdosaan dan kerapuhan kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Namun dengan hati kami yang terangkat karena percaya, Engkau memandang kami bukan untuk menghukum kami, tapi untuk menyadarkan dosa-dosa dan kesalahan kami. Penderitaan dan pengorbanan-Mu di salib telah menjadi cara Engkau mengampuni kami, sehingga kami terlepas daripada dosa dan salah kami. Karena itu di dalam rumah Tuhan ini, gedung gereja Maranatha ya Tuhan, kami datang sebagai pribadi, sebagai keluarga, maupun sebagai persekutuan umat-Mu ini, mensyukuri kasih dan kemurahan-Mu yang terus mengampuni kami lewat penderitaan-Mu itu. Kami diingatkan bahwa melalui minggu-minggu sengsara ini, Engkau terus mengasihi dan mengampuni kami, tapi juga Engkau memandang dan mengingatkan kami supaya kami bertobat, meninggalkan perbuatan-perbuatan salah kami, khususnya penyangkalan-penyangkalan yang seringkali kami lakukan dalam hidup ini. Penyangkalan di tengah-tengah keluarga, penyangkalan antar tetangga, penyangkalan di tempat kerja usaha, baik penyangkalan secara personal, tapi juga penyangkalan kepada kebenaran yang seringkali menyebabkan orang lain menderita. Tuhan ampuni kami. Dan biarlah Engkau terus memberi kesempatan kepada kami memperbaiki, bertobat terhadap kesalahan-kesalahan kami. Kami datang karena itu, membawakan seluruh hidup kami di bawah salib penderitaan-Mu itu ya Tuhan. Sambil bermohon Tuhan, teruslah menyertai kami. Tiliklah kami yang berdosa ini, dan tuntunlah kami pada jalan-jalan kebenaran yang Engkau kehendaki. Kami datang menyerahkan kehidupan kami sebagai pribadi ke dalam tangan-Mu. Kami sebagai orang tua lanjut usia. Tuhan sertai, Tuhan lindungi, Tuhan kuatkan kami. Di tengah-tengah hari-hari usia lanjut yang kami jalani, biarlah Tuhan tetap menguatkan iman kami. Mata kami, pandangan kami tetap kepada Tuhan, sumber kehidupan kami. Mungkin juga kami mengalami gangguan-gangguan kesehatan. Karena ketuaan kami, Tuhan berikan kekuatan. Kami berdoa menyerahkan kami sebagai orang tua, sebagai bapak-bapak keluarga, sebagai ibu-ibu keluarga, dalam hidup pekerjaan usaha pencarian kami dimanapun, tempat-tempat kerja yang Tuhan berikan kepada kami. Entah di kantor, sebagai pihak eksekutif, legislatif, yudikatif, TNI Polri, pendidik, perawat, ataupun swasta dan pekerja-pekerja NGO dan lainnya. Tapi mungkin kami juga yang mengusahakan hidup ini dengan pekerjaan-pekerjaan sebagai supir, ojek, tukang becak, pedagang, besar maupun kecil, tukang dan sebagainya. Ya Tuhan, biarlah kami tetap percaya, apapun pekerjaan kami, Tuhan tetap pelihara dengan berkat-Mu. Sebagaimana Engkau melihara burung pipit yang tidak menabur dan tidak menuai, tapi diberi makan oleh Bapa di surga. Biarlah kami pun dengan pekerjaan kami, besar ataupun kecil, Tuhan pelihara bagi kami. Tapi juga di tengah usaha pekerjaan pencarian kami itu, biarlah kami juga diajar untuk saling mengasihi, tidak menyangkal sesama kami, apalagi menyangkal kebenaran yang menyebabkan orang lain menderita. Biarlah kami menjadi saksi-saksi kebenaran di dunia ini. Kami berdoa menyerahkan kehidupan kami sebagai orang tua dalam seluruh pekerjaan kami dimanapun. Kami berdoa
bagi anak-anak muda. Biarlah kami menjadi anak-anak muda, generasi muda yang tidak terhanyut oleh berbagai arus duniawi yang bisa mencelakai kehidupan kami. Tapi kami hadir sebagai garam dan terang bagi dunia ini lewat seluruh perilaku kehidupan kami yang memuliakan Tuhan. Kami berdoa bagi anak cucu kami dalam dunia pendidikan mereka dari tingkat TK, playgroup sampai perguruan tinggi yang ada bersama kami maupun yang terpisah dimanapun. Tuhan sertai mereka. Tuhan berkati mereka. Masa depan yang sedang mereka kejar kiranya disediakan oleh Tuhan. Anak cucu kami yang masih balita sekalipun, bahkan dalam kandungan ibu sekalipun, Tuhan jaga, pelihara, dan besarkanlah mereka. Kami berdoa bagi kami yang berasal dari luar kota Ambon, yang karena berbagai tuntutan pekerjaan, kami ada di kota Ambon ini untuk mengusahakan pekerjaan tugas kami masing-masing. Dan kami berkesempatan hadir di sini, di mana pada waktunya kami akan kembali ke rumah, tempat keluarga, tempat kerja kami masing-masing di luar Ambon. Tuhan sertai kami dalam seluruh pengurusan, juga dengan keluarga-keluarga yang kami tinggalkan. Kami berdoa menyerahkan seluruh orang yang kami punya, anggota-anggota keluarga kami yang terpisah dimanapun, Tuhan sertai mereka. Kami bawakan gumulan-gumulan pribadi, gumulan-gumulan keluarga, tapi juga gumulan-gumulan masyarakat, bangsa dan negara, bahkan global secara keseluruhan, masyarakat dunia. Ketika hari ini kondisi global tidak baik-baik, karena peperangan-peperangan yang sedang terjadi di Timur Tengah, di Eropa, ataupun di belahan dunia manapun, yang telah menimbulkan korban jiwa yang berjatuhan. Terlepas dari kepentingan-kepentingan politik, tapi dunia ini adalah ciptaan-Mu ya Tuhan. Umat manusia adalah ciptaan-Mu. Dan tentu Engkau tidak menghendaki kehancuran dunia ini, kematian yang sia-sia akibat peperangan. Tuhan, damaikanlah dunia ini. Para pemimpin bangsa-bangsa yang bertikai, yang berperang, Tuhan berikan hikmat untuk mencari solusi terbaik, menghentikan peperangan, dan solusi kemanusiaan, solusi damai yang bisa membuat dunia ini kembali damai ya Tuhan. Kami serahkan seluruh peristiwa yang sedang terjadi secara global ini ke dalam tangan-Mu. Bangsa dan negara diberkati Tuhan. Presiden, wakil presiden, dan jajarannya, kabinet Indonesia, Tuhan berkati, supaya biarlah pemerintah bangsa dan negara ini, baik eksekutif, legislatif, yudikatif, TNI, Polri, terus melaksanakan tugas melindungi segenap masyarakat Indonesia dan juga mensejahterakan seluruh warga masyarakat. Biarlah pemerintah diberikan hikmat oleh Tuhan untuk melaksanakan tugas-tugas ini ya Tuhan. Kami berdoa bagi pemerintah Provinsi Maluku, Pak Gubernur, Wakil Gubernur, dan jajarannya. Tuhan berkati pemerintah Provinsi Maluku, kiranya terus dikuatkan untuk juga melaksanakan tugas-tugas melindungi, mensejahterakan masyarakat Provinsi Maluku ini. Juga kepada pimpinan Kota Madia, Pak Wali Kota, Wakil Wali Kota, dan jajarannya, Tuhan berkati supaya Kota Ambon terus ada dalam berkat dan pemeliharaan Tuhan. Kami berdoa bagi seluruh penanggung jawab di negara ini, dari tingkat pusat sampai ke tingkat-tingkat yang terkecil sekalipun, kiranya diberkati dan kuatkan Tuhan untuk melaksanakan tugas masing-masing. Kami berdoa bagi gereja-Mu di tingkat dunia, Indonesia, Gereja Putusan Maluku, pimpinan sinode, pimpinan klasis-klasis, baik klasis-klasis di Maluku Utara maupun di Maluku, para pelayan Tuhan di seantero jemaat GPM, para pendeta, para penatua, para diaken, supaya gereja ini terus melaksanakan tugas memberitakan Injil apapun yang terjadi. Biarlah kami diingatkan oleh peristiwa Petrus ini, kami terus menegakkan kebenaran di dalam gereja ini. Biarlah kami tidak menyangkal kebenaran seperti Petrus menyangkal Yesus, tapi gereja terus dikuatkan untuk menyatakan kebenaran dan keadilan
bagi masyarakat, bangsa dan negara. Kami berdoa bagi Klasis Kota Ambon, diberkatilah Tuhan untuk ketua klasis, sekretaris klasis, seluruh majelis pekerja klasis, bahkan jemaat-jemaat di klasis Kota Ambon ini. 21 jemaat yang ada di klasis ini, juga para sekretaris bidang dan para pegawai klasis Kota Ambon, diberkati Tuhan. Supaya biarlah lewat klasis ini, proses-proses menanam dan menyiram terus berlangsung dalam pertumbuhan gerejamu. Khusus di hari ini, kami doakan pelaksanaan persidangan ke-50 Klasis Kota Ambon yang berlangsung di Jemaat GPM Bet-El. Tuhan berkati seluruh peserta persidangan dari awal hingga akhir. Persidangan dimaksud kiranya akan menjadi sebuah hajatan rohani yang menghasilkan berbagai keputusan yang sesuai dengan kehendak Tuhan untuk memberikan pertumbuhan bagi gerejamu di Klasis Kota Ambon ini. Kami berdoa seluruh pelaksanaan persidangan, panitia, Jemaat Bet-El, juga MPK dan seluruh peserta persidangan dikuatkan oleh Tuhan untuk terlibat dalam persidangan hingga akhirnya. Kami berdoa bagi ibadah kami yang telah berlangsung di hari ini, kiranya diberkati Tuhan. Jemaatmu yang sudah hadir kiranya dikuatkan untuk menjalani kehidupan dengan realitas penderitaan yang dihadapi, dengan terus memandang kepada Kristus, Sang Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa bagi seluruh kami, sebagai pendukung liturgi, sebagai pelayan firman, sebagai majelis jemaat dari Jemaat Immanuel Karpan, bersama tim musik, kantoria, penata multimedia, penata sound system, anak-anak kekasih kami pembawa salib, pembaca firman, kedua anak kekasih kami pengisi pujian, kolektan, tua agama, security, semua pelayanan kami apapun bentuknya, kiranya menjadi berkat bagi jemaatmu demi kemuliaan nama Tuhan, dan kami pun terus diberkati dalam hidup ini. Kami bawakan seluruh syafaat kami di saat ini, dengan mungkin doa-doa yang dinaikkan dari dalam hati batin kami masing-masing. Doa-doa pribadi, doa-doa keluarga yang dinaikkan dari lubuk hati kami yang paling dalam. Doa-doa pengucapan syukur untuk kebaikan-kebaikan yang kami alami dalam hidup ini karena kasih karunia Tuhan. Tapi juga doa-doa penyerahan diri untuk berbagai problematik kehidupan yang kami hadapi, baik sebagai pribadi maupun keluarga. Karena kami percaya hanya Engkau satu-satunya solusi terhadap masalah-masalah yang kami hadapi. Semua doa syafaat kami, semua doa-doa khusus kami, doa-doa pribadi kami, doa-doa keluarga kami yang kami bawakan di saat ini, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah menderita, mati untuk menebus dosa-dosa kami itu. Kami naikkan doa ini kepada Allah Bapa di surga. Dan kami akhiri dengan bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, pergilah dan beritakanlah Kristus yang tersalib dengan mata yang terarah kepada Allah, agar kasih dan rahmat-Nya mengalir melalui hidup dan karyamu bagi sesama dan ciptaan yang lainnya. Kita harus membawa berita pada dunia
keluarga kasih Kristus, Bapak Ibu anak-anak yang diberkati Tuhan, pulanglah dan arahkanlah hati dan pikiran kepada Tuhan, dan terimalah berkat-Nya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin, amin, amin. Ibadah kita selesai, Shalom. Jabat tangan kita nyanyikan Kidung Jemaat nomor 413.